Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunyauddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Oke, langsung saja. Kami kelompok 6 akan membawakan tema berjudul pengertian populasi dan sampel atau subjek penelitian. Anggota kami yang pertama saya sendiri Muhammad Nurul Ilmi, yang kedua Mbak Hafidatul Ilmah, dan yang ketiga Mbak Sri Rejeki. Oke, tanpa bertele-tele lagi, kita akan memasuki pembahasan yang pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek yang benda-benda alam yang lain. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Secara sederhana, sampel dapat dikatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Sebagian dan mewakili dalam batasan di atas merupakan dua kata kunci dan merujuk pada semua ciri populasi dalam jumlah yang terbatas pada masing-masing karakteristiknya. Terima kasih. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu alasan sampel dalam penelitian yang akan dibawakan oleh Mbak Hafidatul Ilmah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih pada moderator atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai alasan penggunaan sampel dalam penelitian. Yang pertama adalah ukuran populasi. Pada ukuran populasi tak terhingga, tentu saja sensus tak bisa dilakukan. Namun untuk ukuran populasi terhingga, belum tentu juga bisa disensus. Dalam praktek, jika banyak anggota atau objek, maka populasi terhingga bisa jadi tak terhingga, sehingga sampling dan analisis menjadi lebih sederhana. Yang kedua, masalah biaya. Makin banyak objek yang diteliti, tentu saja makin banyak biaya. Jika biaya terbatas, maka harus menggunakan sampling. Yang ketiga, masalah waktu. Pelaksanaan sensus lebih lama dari sampling, karena kebutuhan kesimpulan yang cepat membuat sampling lebih bermanfaat, karena sampling bisa dilakukan dalam tempo singkat. Yang keempat adalah masalah percobaan yang sifatnya merusak. Sampling harus dilakukan jika penelitian terhadap objek sifatnya merusak. Contohnya, penelitian tentang kekuatan daya ledak granat, keadaan darah seorang pasien, itu juga bisa sifatnya merusak, jadi harus menggunakan sampling. Yang kelima, masalah penelitian. Pengumpulan data harus dilakukan dengan teliti dan benar. Demikian pula pencatatan dan penganalisaannya. Makin banyak objek makin kurang teliti. Selain itu, banyaknya objek sering menimbulkan kebosanan. Yang keenam, faktor ekonomis. Apakah hasil penelitian sejalan dengan biaya, waktu, dan tenaga? Jika tidak, mengapa harus disensus? Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih atas materinya. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis teknik sampling yang akan dibawakan oleh Saudari Mbak Sri Rejeki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih jenis-jenis teknik sampling itu. Jenis-jenis teknik sampling itu ada dua. Yang pertama adalah sampling non-probabilitas. Nah, yang kedua adalah sampling probabilitas. Pengertian dari sampling non-probabilitas yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang, dengan arti lain kesempatan sama bagi unsur ataupun anggota populasi yang dipilih menjadi sampel.
Nah, yang kedua, sampling probabilitas juga disebut dengan random. Mengapa demikian? Karena pengambilan sampel penelitian itu secara random. Untuk populasi yang bersifat finite, anggota populasi dapat ditentukan terlebih dahulu. Sangatlah cocok menggunakan teknik sampling ini. Di sini ada beberapa model teknik sampling non-probabilitas. Di antaranya adalah yaitu sampling incidental, yang merupakan teknik yang mengandalkan pada keberadaan suatu subjek yang dimana memiliki tujuan digunakan sampel, yaitu untuk siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dipandang serasi sebagai sumber data. Oleh karena itu, subjek tersebut dijadikan sampel. Selanjutnya adalah sampling purposive, yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti atau evaluator tentang sampel yang mana yang paling bermanfaat dan representatif. Nah, yang ketiga, snowball sampling. Sampel ini dapat digunakan jika keberadaan dari suatu populasi sulit untuk ditemukan. Nah, yang terakhir adalah sampling kuota, yang merupakan penentuan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Tak hanya pada sampling non-probabilitas saja yang mempunyai beberapa model-model, akan tetapi sampling probabilitas juga mempunyai model-model. Di antaranya adalah simple random sampling, yang merupakan pengambilan sampel penelitian dapat dipergunakan secara acak atau undian. Nah, yang kedua adalah systematic random sampling. Dalam teknik sampling ini, sampel penelitian ditetapkan berdasarkan bilangan kelipatan dari jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil. Yang ketiga adalah stratified random sampling. Stratified random sampling itu merupakan suatu teknik penentuan sampel penelitian dengan menyiapkan pengelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok tingkatan. Yang keempat adalah cluster random sampling. Apabila pada stratified random sampling lebih menekankan pada penentuan sampel kelompok atau tingkatan anggota populasi penelitian. Nah, oleh karena itu, teknik ini merupakan penentuan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atau kami bawakan. Kurang lebihnya kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.